melawan iblis, tentunya kita harus tahu kelemahan, kekuatan, ataupun sifat karakter iblis ya. 7 karakter iblis. Dan ini hanya dimiliki oleh iblis laknatullah. Kalau manusia memiliki sifat ini, berarti dia sudah menjadi anak buah iblis ya, menjadi pengaruh iblis gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, yang pertama, iblis itu memiliki sifat aba. Aba itu ya, artinya membantah perintah. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika aku perintahkan atau berkata kepada malaikat, isjudu, sujudlah semua ya. Ini Allah merintah kepada malaikat. Karena pada saat itu iblis belum jadi iblis ya, masih malaikat. Hanya terbuat dari api tadi ya. Yang kemarin kita bicarakan bahwa yang namanya iblis itu nama aslinya Karis ibnu Azazil, dari bangsa jin ya. Surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Semuanya sujud. Nah, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, kata iblis mulai muncul di sini ya. Karena iblis itu lawan kata dari malaikat. Jadi malaikat artinya yang tunduk patuh, sujud, tak pernah takabur kepada Allah, itu malaikat. Nah, kalau dia tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak patuh, maka namanya bukan malaikat lagi, tapi pemberontak gitu. Nah, bahasa Arabnya pemberontak itu iblis ya. Nah, inilah kenapa dalam Al-Quran ada iblis, ada setan. Ya, kalau pada saat dia memberontak, maka namanya iblis gitu. Jadi iblis ini adalah julukan kepada makhluk Allah ya, yang tidak taat kepada perintah Allah. Nah, pada saat itu yang namanya Karis ibnu Azazil sebagai jin paling pinter, paling soleh ya, yang ditugaskan untuk memimpin bangsa jin untuk mengelola bumi gitu. Nah, karena Allah menjadikan Adam itu menjadi khalifah, nah dia tidak setuju gitulah bahasanya ya, protes gitu. Tapi dengan penuh angkuh ya. Kata Allah, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka mereka pun sujud, malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Ia menolak dan menyembuhkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Nah, jadi yang pertama disebut kafir oleh Allah adalah iblis ini ya. Jadi istilah kafir itu istilah yang menolak terhadap perintah Allah, itu kafir gitu. Tapi kedudukan Karis tadi sebagai pemimpin atau yang mengkoordinir planet bumi ini, ya maka Allah memanggilnya subversif gitu, atau iblis gitu. Nah, kenapa? Dia berontak terhadap perintah Allah. Nah, gitu ya. Jadi ini istilah kafir adalah karena apa? Karena memiliki sifat yang pertama adalah aba ya. Dan ini adalah sifat karakter iblis. Nah, ya, itu yang pertama, aba. Aba itu artinya menolak. Ketika ada perintah Allah ditolak gitu. Kemudian yang kedua, takabur ya. Aba wastakbaro ya. Dan ini dipertegas juga dalam surat Al-A'raf ayat 11 ya, Al-Baqarah 34, Al-Hijr 33 ya. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Nah, ya. Jadi iblis tadi istikbar itu apa ya? Jadi karena Allah telah menciptakan ya Nabi Adam tadi ya, kemudian berfirman kepada malaikat tadi ya, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Sekali lagi iblis. Tapi alasannya di sini iblis tidak termasuk mereka yang bersujud karena takabur ya. Jadi kalau ayat Al-Baqarah tadi tentang aba wastakbaro, dua sekaligus. Tapi di sini penjelasan dengan takabur ya. Takabur itu adalah sifat kedua iblis ya, yang menyebabkan dia kafir dan tidak sujud kepada Adam. Nah, takabur ini dan aba itu merupakan karakter asli iblis dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun, oleh makhluk di muka bumi. Nah, kalau ada manusia yang takabur, nah itu sudah masuk karakter iblis ya. Bagaimana Allah atau Rasulullah bersabda ya tentang takabur ini, kalau kita memiliki sifat takabur,
tidak akan masuk surga, kata Allah. Ya, mayadhul jannah, layadhul jannah, tidak akan masuk surga seorang hamba apabila dalam hatinya ada sebesar zarah pun takabur. Ya, jadi takabur itu adalah karakter iblis ya, yang tidak boleh atau jangan sampai dimiliki oleh manusia. Kalau manusia memiliki takabur, ya itulah karakter iblis ya. Dan untuk takabur itu manusia banyak ya, karena jabatan bisa takabur, karena harta bisa takabur, karena kegagahan, kegantengan itu bisa takabur. Itu karakter iblis sebenarnya. Jadi kalau manusia ada yang bersifat gini, itu iblis sebenarnya ya, karakter iblis lah gitu. Nah, kita dan Allah memberikan perintah kepada kita ya lewat Rasulnya, itu kita sholat. Dalam sholat itu setiap gerakan itu ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi dalam sholat itu setiap rakaat itu ada 5 kali takbir ya. Jadi kalau 1 rakaat ada 5, kalau 2 rakaat berarti 10. Nah, kalau misalnya 17 rakaat berarti 55. Itu dalam sholat itu, dalam sehari semalam kita nyebut Allahu Akbar minimal. Seorang muslim minimal itu harus menyebutkan Allahu Akbar. Nah, salah satu di antaranya itu untuk menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Yang berhak bertakabur itu hanya Allah gitu. Manusia tidak, karena apapun yang dimiliki oleh manusia itu hanya amanat kok, bukan hasil dia. Mengatakan saya kaya, memang saya usaha saya. Iya memang usaha saya, tapi memberi kekayaan itu Allah. Buktinya kalau Allah menghendaki habis itu ya, namanya harta kekayaan kita itu. Kegagahan gampang cara menghilangkan kegagahan ya. Misalnya jabatan bisa. Jabatan itu tidak abadi itu ya, tidak abadi. Nah, jadi tidak boleh ya takabur ya, takabur. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, al-hikdu. Jadi sifat atau karakter iblis ya, setan. Itu yang ketiga adalah al-hikdu. Al-hikdu itu artinya dendam ya. Jadi firman dalam Al-Qur'an, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu kan dendam itu. Jadi dia karena tadinya jadi penguasa gitu, tiba-tiba diturunkan oleh Allah jabatannya, diganti sama Adam. Wah, itu dendam itu, dendam itu. Bagaimana caranya dia menghancurkan Adam ini? Gara-gara Adam ini saya dikutuk oleh Allah. Ya, makanya dia itu pertama bagaimana cara menjerumuskan Adam, dan bisa itu ya, Adam digoda itu, yang cerita tentang pohon khuldi itu ya, yang kemarin kita bercerita itu tentang pohon khuldi. Jadi iblis tadi berusaha agar satu umat manusia sesat, karena dia berusaha untuk menyesatkan manusia. Itu catat itu ya, sifat dendamnya iblis itu. Jadi kalau kita manusia memiliki sifat dendam, itu adalah karakter iblis. Artinya dia dari pasukan iblis itu orang yang dendam ya. Dendam sejarah, dendam itu sejarah. Terjadi peperangan itu bisa saja karena dendam ya, dendam dikalahkan maka harus menang terus saja gitu ya. Banyak yang korban karena dendam ya. Nah, itu yang ketiga ya, sifat iblis yang ada, yaitu al-hikdu, dendam. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu bahasa-bahasa dendamnya ya. Nah, kemudian yang keempat sifat iblis yaitu adalah al-hasad ya. Hasad itu iri dengki. Kalau dalam Al-Quran ya hasud saja ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada iri dan dengki ya. Jadi iri itu adalah tidak senang melihat orang senang, tidak suka orang berhasil. Itu iri namanya ya. Nah, apakah iblis memiliki sifat ini? Nah, memang ini sifat iblis ya. Kemudian pasti aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dan seterusnya ya, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini adalah salah satu ya sifat iblis. Kalau tadi yang pertama ya dendam, kalau ini adalah iri ya. Ketika Nabi Adam masih di surga, wah itu iri itu ya. Enak aja dia katanya begitu ya. Padahal itu kan kehendak Allah. Nabi Adam juga bukan keinginan dia.
tapi atas kehendak Allah gitu ya. Dalam ayat lain Allah berfirman ya, arataka hadzal ladzi karramta alaila in akhartan ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau muliakan daripadaku, sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya ya. Jadi bagaimana dia hasutnya itu ya, digoda, dia apa itu ya, itu sifat iri dengki kepada manusia yang memiliki kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, iblis juga memiliki sifat senantiasa mengajak kepada keburukan. Dia merayu bagaimana cara Adam keluar dari surga. Karena dia iri, hasut ya, dendam, macam-macam gitu. Nah, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka selama ini tertutup. Dan setan tadi berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang kekal. Kan itu nama holy kan bukan dari Allah ya, tapi dari iblis tadi. Nah sekarang ada pertanyaan, apa bedanya di sini di ayat ini Allah bicara setan ketika membisikkan. Nah ini maksudnya. Jadi julukan setan, julukan iblis itu karena kelakuannya. Kenapa disebut iblis? Karena dia itu berontak terhadap Allah gitu. Takabur, sombong, berontak terhadap Allah. Nah ketika dia menggoda manusia, maka namanya bukan iblis lagi. Apa? Namanya setan. Nah, jadi setan itu adalah yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau manusia ada yang memiliki sifat ini ya setan ya. Nah ini kata Allah minal jinnati wanas, dari bangsa manusia ya. Jadi bagaimana cara agar manusia itu menjadi buruk ya, jelek ya. Karena memang dari dulu ya sifat-sifat dari awal dendam tadi. Kemudian keenam ya, yaitu adalah ahid ya. Ahid itu adalah mengubar janji. Pasti aku sesatkan dan aku bangkitkan angan-angan kosong kepada mereka ya. Jadi bagaimana cara mengubar janji tadi dengan ungkapan ya, mengetahui bahwa setan bangsa manusia ya gitu aja, yang suka janji ya. Hati-hati kepada orang yang suka banyak janji. Ada orang yang mau jadi anggota DPR misalnya gitu. Kalau saya menang begini, kira-kira begitulah ya. Tapi dalam kenyataan bagaimana? Nah, jadi hati-hati kalau orang janji, jangan ya. Hati-hati, karena itu sifat iblis. Kemudian yang terakhir ya, 7 itu khotal. Khotal itu penipu. Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Ya, karena setan memang penipu. Dulu Adam dan Hawa itu tergolanya kan ditipu. Ingin tahu nggak itu namanya pohon apa? Ya Nabi Adam penasaran dong, karena ingin tahu. Itu boholdi namanya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu makan, itu kamu akan abadi seperti malaikat. Nah, itu kan nipu. Putar balik fakta. Nah setelah dimakan apa yang terjadi? Diusir kan Adam. Nah jadi hati-hati ya. Dan orang yang tertipu sebenarnya orang yang punya potensi untuk ditipu. Kenapa? Karena keinginan tadi. Contohnya, misalnya ada orang berjanji nanti sejahtera gitu. Masyarakat di sini akan sejahtera kalau saya terpilih begini. Nah, karena kita ingin sejahtera, dijanjikan begitu, iya benar, pilih dia. Tapi setelah dia terpilih, boro-boro sejahtera yang ada. Nah, kita memahami tentang sifat iblis ini tentunya kita berhindar ya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari karakter iblis kita miliki. Juga kita berusaha jangan sampai ya. Jadi dalam ilmu marifat ya, kalau orang syariat itu sudah melakukan, misalnya melakukan kesombongan, melakukan aksi, baru istighfar. Itu orang syariat itu. Karena dosa. Tapi kalau orang marifat, dalam hatinya saja ada sifat takabur, itu sudah istighfar, astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi dalam hati ada sombong dalam hati, sir namanya ya. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana cara untuk menghindari sifat-sifat ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.